Salam, sahabat lentera hati. Bagaimana kabar sahabat hari ini? Semoga sahabat dalam kelimpahan damai sejahtera, kebahagiaan, dan berkat yang sahabat rasakan. Bagaimanapun situasi dan kondisi yang sahabat alami saat ini. Sahabat, sejenak kita akan belajar bersama-sama tentang iman saja tidak cukup. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa atas semua berkat, atas semua penyertaan, atas semua kasih yang sudah Bapa berikan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa atas semua penyertaan-Mu kepada kami. Kiranya Bapa tetap pegang dan sertai kami, karena kami tidak akan mampu berjalan sendiri ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami hendak belajar sedikit akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang daripada Tuhan akan membimbing hati dan pikiran kami, sehingga apa yang akan kami simak ini dapat menjadi berkat dan pelita bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Doa ini hanya kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat, di dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 15 ada tertulis, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh.
Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepadamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Sahabat, di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 15, pada ayat 8 tertulis demikian. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ada sebuah perenungan kecil yang demikian, sahabat. Entah dari mana asalnya, hal pengenalan akan Allah kerap kali hanya diidentikan dengan kondisi kehidupan rohani atau pertumbuhan iman seorang percaya. Hal ini tidak sepenuhnya salah, tetapi masih belum lengkap. Jika mencermati isi surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, suatu pesan yang diawali dengan nasihat agar setiap orang percaya dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman mereka dengan 7 perkara yang secara bersamaan perlu ditambahkan jika menghendaki adanya pengenalan akan Allah yang berhasil. Sahabat, ke-7 perkara itu adalah kebajikan atau cara hidup yang baik. Namun, tak cukup hanya menambahkan kebajikan pada iman kita, tetapi perlu ditambah ke-6 perkara lainnya, yakni menambah pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara seiman, dan kasih akan semua orang. Ketika itulah, kata Petrus, kehidupan kita akan dibuat giat dan berhasil dalam pengenalan akan Allah. Namun sayangnya, tak jarang orang percaya hanya berpuas diri ketika menaruh perhatian hanya pada kehidupan rohani, sehingga lantas mengabaikan ke-7 perkara tadi yang seharusnya tidak boleh diabaikan. Mari luangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi hidup kita, terutama terkait ke-7 perkara yang perlu terus kita tambahkan dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Jika sampai hari ini kita masih cenderung abai dengan ke-7 perkara di atas,
Mari segera berbenah selama masih ada kesempatan. Niscaya pada masa mendatang, kita akan dapat mengenal Allah dengan lebih baik lagi. Sahabat, dalam mengenal Kristus, iman juga perlu dilengkapi dengan perkara-perkara yang membangun jiwa dan pikiran kita.